bisa dimulai ya anak-anak? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Bu. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita mempelajari materi pada pelajaran pada hari ini, Ibu mau review dulu nih, materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, Bu. Iya, benar sekali. Nah, pertumbuhan. Siapa yang tahu apa itu pertumbuhan? Saya, Bu. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa tubuh makhluk hidup yang bersifat kuantitatif, yaitu dapat diukur seperti tinggi, berat badan, atau panjang batang pada tumbuhan, Bu. Oke, benar ya. Jadi pertumbuhan itu bertambahnya ukuran, volume yang seperti tinggi badan. Kemudian apa itu perkembangan? Saya, Bu. Perkembangan adalah proses menuju ke kedewasaan atau kematangan fungsi organ tubuh makhluk hidup, bersifat kualitatif dan tidak dapat diukur dengan angka. Iya benar, kalau perkembangan itu proses menuju ke dewasaan, dia tidak bisa diukur. Oke, benar ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan pertumbuhan sama perkembangan itu ada bedanya. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Siapa yang tahu? Jadi, Bu, Ya? ciri-ciri pertumbuhan itu bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke kondisi semula, dapat diukur secara fisik, contohnya tinggi badan, panjang akar, dan juga terjadi pada semua makhluk hidup. Ya benar, kalau pertumbuhan dia itu tidak bisa kembali ke semula seperti tinggi badan. Kalau ciri-ciri perkembangan, Saya, Bu. Kalau ciri-ciri perkembangan itu meliputi perubahan struktur dan fungsi, kemudian tidak dapat diukur secara langsung, dan mencakup kematangan organ, serta kemampuan bereproduksi dan perilaku, Bu. ya benar sekali. Kalau perkembangan dia tentang fungsi struktur pada organ makhluk hidup itu. Kalau kemarin pertumbuhan dan perkembangan manusia, nah sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi pelajaran pada hari ini. Sebelumnya silakan dilihat video. Nah, karena kemarin kita sudah belajar dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, sekarang kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada apa tadi? Gambar yang kalian lihat apa? Pada video tadi tentang apa? Kupu-kupu berarti termasuk makhluk hidup apa? Makhluk hidup. Hewan. Hewan. Berarti pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke. Nah, sebelumnya, jadi Ibu ingin menyampaikan materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini agar kalian itu memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, serta kalian bisa mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini, dan juga menganalisis tahapan-tahapannya. Manfaatnya agar kalian bisa melestarikan lingkungan dan juga keanekaragaman hayati. Nah, tentu ketika kalian telah melihat video tadi, kupu-kupu dia terbang yang sangat indah memukau. Apakah sebelum dia menjadi kupu-kupu,
tahapannya bagaimana sebelum dia menjadi kupu-kupu yang indah? Apakah dia langsung menjadi kupu-kupu? Pasti ada tahapan-tahapan ketika sebelum jadi kupu-kupu. Nah, tahapan tersebut namanya apa? Metamorfosis. Ya, itu metamorfosis. Siapa yang tahu apa itu metamorfosis? Ya, Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk atau struktur tubuh makhluk hidup secara bertahap sejak dari telur hingga menjadi individu dewasa yang sempurna. oke, betul. Jadi metamorfosis itu adalah perubahan bentuk dan struktur tubuh makhluk hidup, yaitu pada hewan. Dia dimulai dari telur hingga menjadi dewasa. Seperti kupu-kupu tadi, pasti diawali dari telur itu. Nah, apakah telur langsung jadi kupu-kupu atau ada tahapannya? Ada tahapannya. Oke, nah metamorfosis itu dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siapa yang tahu apa itu metamorfosis sempurna? Saya Bu. Ya, Metamorfosis sempurna itu adalah proses metamorfosis yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. oke. Kalau metamorfosis tidak sempurna, Metamorfosis tidak sempurna itu atau disebut dengan hemimetabola adalah proses metamorfosis yang terdiri dari 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa tanpa tahap pupa. oke. Kalau kupu-kupu tadi berarti dia termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Benar sekali. Nah, untuk jadi selain metamorfosis sempurna, contohnya itu kupu-kupu, yang lain yaitu adalah nyamuk. Dan untuk contohnya metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang dan kecoa. Nah, untuk mendalami materi pada hari ini, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti silahkan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya seperti pertemuan sebelumnya ya. Ada yang ditanyakan? Ini contohnya nyebutin berapa, Bu? 3 ya. Masing-masing. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena waktu sudah habis, agar lebih semangat lagi, ayo kita tepuk lagi ya. Kita tepuk dulu. Oke, nanti kalau Ibu bilang telur, berarti tepuk 1 kali. Kalau tadi habis telur apa? Larva. Nah, kalau larva berarti 2 kali. Terus kemudian pupa. Pupa 3 kali. Kemudian kalau kupu-kupu kita tidak tepuk. Oke, harus fokus ya. Nanti kalau yang salah berarti maju ke depan. Telur. Larva. Pupa. Kupu-kupu. Siapa yang salah? Ayo tadi. Lisa. Lisa, Maulani, apa siapa? Tadi siapa yang? Ini kan pemanasan Bu, belum. Oh, lagi. Oke, lagi ya. Larva. Tiap hari nggak fokus Bu dia. Tepuk. Kupu-kupu. Ayo maju ke depan. Sebentar ya Bu, mau persiapan dulu. Dengan medinya. Sebentar ya Bu, baru koordinasi dulu. Ya, saya beri waktu 3 menit ya. Ya Bu, benar Bu, Persiapan. baru membuka. Tulis Bu. Atau di presentasi. Ditulis boleh. Nah,
Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, silakan kelompok yang lain dikoreksi ya. Apakah benar siklus hidup nyamuk yang ini Mbak Lisa, kelompoknya Mbak Lisa menuliskan hewannya itu nyamuk ya. Nah, nyamuk itu memiliki siklus hidup dari telur, larva, pupa, kemudian dewasa menjadi nyamuk dewasa. Nah, berarti ini termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Kemudian hewan yang kedua yaitu siklus hidup pada belalang, yaitu siklusnya dari telur, nimfa, kemudian dewasa. Berarti dia termasuk metamorfosis apa? Tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. Oke, apakah kelompok yang lain sudah benar? Sudah sesuai jawabannya? Sudah. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum. Katanya mau bertanya. Oh ya, Aku, Bu, tanya. oh ya, silakan Fitri. Kalau capung itu metamorfosisnya apa ya, Bu? Kalau capung dia itu masuk tidak sempurna. Ya, capung berarti dia sama kayak belalang ya, dengan siklusnya telur, larva, dan imago atau dewasa. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu, Ya, kalau lalat itu termasuk metamorfosis apa ya, Bu? ya, pertanyaannya bagus. Kalau lalat dia termasuk contoh metamorfosis yang sempurna, seperti nyamuk, yaitu dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi lalat dewasa. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Oke, sudah cukup ya. Apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Silahkan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan melalui tahapan yang disebut metamorfosis, yaitu proses perubahan bentuk atau struktur tubuh makhluk hidup secara bertahap sejak dari telur hingga menjadi individu dewasa yang sempurna. Metamorfosis itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu, dan metamorfosis tidak sempurna, contohnya capung, Bu. Nah, oke, benar sekali ya. Nah, dari pembelajaran pada hari ini kita telah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang memiliki tahapan yaitu namanya metamorfosis, dan tahapan-tahapan tersebut dengan dari telur menjadi dewasa tentunya ada faktor-faktornya ya. Faktor internalnya itu dari genetik dan hormon, sedangkan eksternalnya yaitu dari air, suhu, dan kelembapan serta lingkungan. Baik, karena waktu sudah habis, silakan untuk mengakhiri pembelajaran ditutup dengan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya pelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan silakan mengerjakan LKS halaman 11. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.